Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, minggu ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Baik secara online ya adik-adik. Dan abang harap kita semuanya baik-baik saja. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan hingga pada hari ini. Tuhan masih izinkan kami melakukan ibadah sekolah minggu kami, baik secara online. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu ini kita belajar dari Matius 21, ayat 12-17. Tema yang abang ambil adalah, iri hati no, tulus yes. Dan ternyata adik-adik, minggu ini gereja kita memasuki Minggu Palmarum, yang artinya Minggu Mare-Mare. Dalam tradisi gereja, Minggu Palmarum dirayakan untuk mengenang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Sebentar lagi di kota Yerusalem akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah. Tetapi, apa yang terjadi adik-adik? Di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati, dan domba. Melihat itu, hati Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang mereka dihamburkannya dan mengembalikan bangku dan meja mereka. Setelah Tuhan Yesus mengusir semuanya, Tuhan Yesus berkata, "Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan." Kemudian datanglah orang buta, orang timpang kepada Tuhan Yesus dan menyembuhkan mereka. Dan tahu adik-adik, ternyata anak-anak melihat mujizat itu dan berkata, "Hosiana bagi anak Daud." Tetapi apa yang terjadi? Ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat Yesus, hati mereka sangat jengkel. Dari cerita di atas, ternyata ada sikap yang tidak disenangi Tuhan Yesus adik-adik. Ayo, siapa yang tahu? Iya, sikap iri hati. Iri hati adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki suatu keunggulan, baik prestasi, kekuasaan, atau lainnya di dalam kehidupannya. Contoh sikap iri hati dalam Alkitab bisa kita lihat. Yang pertama, para imam besar dan ahli Taurat iri terhadap Tuhan Yesus, di mana ketika Tuhan Yesus dapat membuat mujizat, menyembuhkan orang buta dan orang timpang. Ternyata sikap iri hati bukan hanya dalam cerita Alkitab adik-adik. Di dalam kehidupan kita juga iri hati sering terjadi. Misalnya, pertama, iri melihat teman mendapatkan nilai ujiannya lebih tinggi dari kita. Yang kedua, iri kepada teman karena uang jajannya lebih banyak. Yang ketiga, iri kepada teman karena memiliki barang yang lebih bagus dan mahal dari kita. Dan masih banyak sikap iri hati yang terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata, ketika kita memiliki rasa iri hati dalam hati kita, dampaknya sangat buruk. Misalnya, pertama, hidup kita tidak tenang. Yang kedua, kita sulit untuk bersyukur atau mensyukuri hidup kita. Yang ketiga, kita tidak disenangi orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, kita mudah dihasut orang lain. Dan yang terakhir, kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Akan tetapi, ada cara untuk mengatasi iri hati. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bisa kita baca di Yakobus 4 ayat 8a. Yang kedua, penuhi hati dengan pikiran positif. Kita baca di Filipi 4 ayat 8. Yang ketiga, kembangkan gaya hidup dengan selalu bersyukur. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan yang terakhir, menjaga hati. Bisa kita baca di Matius 15 ayat 19. Selain sikap iri hati, ternyata ada sikap yang harus kita teladani
atau kita contoh dalam kehidupan kita adik-adik, yaitu sikap tulus yang Yesus lakukan ketika Yesus menyembuhkan orang buta dan orang timpang di dalam bait Allah tersebut. Nah, sebelumnya, siapa yang tahu arti dari sikap tulus? Ya, tulus adalah sungguh dan bersih hati, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, dan tulus ikhlas. Dari kedua sikap di atas, mana yang harus kita buang dalam kehidupan kita, dan mana yang harus kita contoh adik-adik? Ya, benar. Sikap yang harus kita buang adalah sikap iri hati. Dan sikap yang harus kita teladani dan contoh adalah sikap tulus. Karena apa? Ya, karena Yesus telah mengajarkan kita bersikap tulus seperti cerita di atas. Yesus dengan penuh ketulusan dalam menyembuhkan orang buta dan orang timpang. Dan tahu adik-adik, ketulusan yang paling besar yang Tuhan Yesus lakukan adalah ketika Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari cengkeraman dosa dan maut. Dan mulai dari sekarang, kita harus mau mengatakan untuk tidak pada iri hati dan ia pada sikap tulus. Amin.